teknologi itu dua sisi mata pisau. Apa artinya? Terkadang dengan teknologi itu sendiri kita akan maju, tetapi dengan teknologi itu sendiri kita bisa malah makin tertinggal. Enar Asa Channel, podcast edukasi, inspirasi, solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semua, apa kabar? Semoga selalu sehat. Kita bersua lagi ya di channel Enar Asa setelah sekian lama dan kembali lagi. Kemarin terima kasih juga yang sudah sempat melihat diskusi ringan saya dan suami ya, keadaan di rumah. Kata kita membahas atau diskusi tentang sesuatu hal yang dari yang ringan, yang ingin kita bahas aja. Nah, seperti itu. Oke, untuk saat ini Enar sendiri aja di monolog Enar ya. Pengen menyoal tentang gadget, pengen menyoal tentang sosial media, dan pengen juga membahas mengenai hal yang sedang juga viral di luar sana tentang anak-anak yang cenderung atau memiliki kecenderungan kecanduan gadget atau smartphone. Ya, saudaraku, mungkin memang saat ini eranya adalah era gadgetisasi atau eranya adalah era bermedia sosial, eranya adalah semuanya serba memakai kecanggihan teknologi dan juga smartphone. Apa sih kapasitas Enar di sini membahas tentang smartphone atau sosial media atau yang lain sebagainya? Saya tidak akan membahas yang hubungan atau perihalnya itu tentang teknologinya, karena saya bukan ahli IT, saya juga bukan ahli di bidang teknik dan sejenisnya. Namun yang ingin saya soroti adalah persoalan sosial. Nah, jauh-jauh hari dulu sebelum ada era gadget ini, masyarakat di tempat kita disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita sering sebut sekarang ini dengan yang namanya offline atau tidak online gitu kan. Padahal offline itu sendiri kan maksudnya adalah pertemuan langsung, pertemuan yang tidak lewat daring atau dalam jaringan ataupun online itu ataupun internet. Nah, penyebutan offline itu sendiri ya kan secara bahasa artinya bukan atau dalam keadaan tidak online. Nah, online ini kemudian menjadi suatu hal yang menjadi yang menjadi kebiasaan yang lama-lama membudaya karena memang era atau zamannya seperti itu. Nah, artinya kalau misalnya kita kemudian tidak masuk di dalam era tersebut, kita dibilang ketinggalan zaman lah, kita dibilang katro ataupun kuno, kita dibilang tidak zamani, kita dibilang tidak update, misalnya seperti itu. Iya, satu sisi memang betul. Ketika saya sering kali sebutkan terus dan berulang-ulang perihal teknologi ini sebenarnya dari guru saya yang mengatakan bahwa mendebat saya yang konservatif ini perihal teknologi itu nggak salah gitu. Teknologi itu dua sisi mata pisau. Ini sebetulnya pendapat dari guru saya, yaitu Bapak Turtiantoro, yang sudah saya anggap sebagai orang tua sendiri. Beliau adalah dosen saya dulu di ilmu pemerintahan ataupun di ilmu politik FISIP Undip Semarang ya, 2006 silam. Nah, kemudian beliau memberikan pencerahan nih kepada saya bahwa teknologi itu dua sisi mata pisau. Apa artinya? Terkadang dengan teknologi itu sendiri kita akan maju, tetapi dengan teknologi itu sendiri kita bisa malah makin tertinggal. Nah, beliau mendebat saya dengan mengatakan bahwa teknologi memberikan manfaat yang luar biasa. Taruh misal hal yang paling sederhana. Saat ini kan kita sedikit-sedikit kalau kita nggak tahu apa, itu kita langsung googling kan, gampangnya googling. Padahal sumber pencarian di internet itu tidak hanya Google, mungkin ada yang namanya Yahoo, mungkin ada yang namanya Bing atau Bling. Karena kecenderungan kita selalu memakai Google, makanya kita bilang googling. Padahal sebetulnya kan searching, ya kan, mencari gitu. Nah, balik lagi, dua sisi mata pisau. Artinya teknologi itu sendiri sebetulnya memiliki segudang manfaat
membuat kita makin baik lagi. Ketika kita tidak masuk dalam era itu yang konon sekarang telah 5.0, bukan hanya 4.0 tapi 5.0. Yang 4 itu sudah digitalisasi menggunakan internet, tetapi kalau yang 5.0 ini sudah lebih lagi, sudah di atasnya lagi. Entah seperti apa, karena saya juga bukan ahli IT. Tapi singkat cerita adalah semuanya tidak hanya dalam online tapi digital, bahkan adanya uang digital, ya kan. Saya harus sebut beberapa platform, misalnya ada Dana, misalnya, kemudian ada apa sih uang-uang online itu. Kebetulan saya juga tidak punya aplikasi tersebut karena masih nyaman menggunakan uang kartal ya. Kalau itu apa? Uang kertas itu apa? Apa dong? Kita searching ya, kita searching lagi. Gamenya lagi sibuk. Oke, jadi kita kembali ke dua sisi mata pisau tadi, bahwa teknologi itu bisa memberikan efek yang baik, tetapi juga bisa memberikan dampak yang buruk. Apapun itu ya selalu ada positif dan juga ada negatif. Nah, kembali lagi bahwa kita bicara serba online itu dia yang menggelitik dan ingin sekali Enar sampaikan pada kesempatan saat ini adalah ketika kita nyandu terhadap dunia online itu sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa ketika pandemi saat ini, khususnya anak-anak kita, adik kita, ponakan ataupun anak bagi kita yang sudah punya anak, sistem pembelajarannya menggunakan daring. Karena kan menghindari tatap muka atau pertemuan terbatas dan jenisnya itu. Kemudian mau nggak mau ketergantungan terhadap terhadap online itu sendiri makin tinggi dong. Jadi ketika itu menjadi sebuah kebutuhan yang tidak bisa kita pungkiri, karena itu era, siasatnya bagaimana? Mensiasatinya itu bagaimana? Kemudian yang kedua, apa iya kalau semuanya harus serba online, kemudian kita tidak mencoba untuk membarikade diri sendiri agar tidak terlalu sering hingga menjadi candu terhadap online. Di dalamnya adalah salah satunya itu sosial media atau media sosial. Nah, satu-satu kita akan bahas perihal pada saat ini ketika kita ada di masa pandemi, kemudian segala sesuatu halnya menggunakan sistem online itu sendiri. Saya pikir memang kita tidak bisa ya yang menafikan begitu saja, karena memang itu menjadi sebuah kebutuhan. Tapi bijaknya, karena online itu sendiri kan juga yang menciptakan manusia, yang membuat adalah juga manusia. Artinya programmernya itu manusia, kemudian manusianya itu saya yakin lebih canggih dong daripada yang dibuat ini sendiri, alatnya, sistemnya. Jangan sampai manusia kemudian kalah dengan teknologi, padahal teknologi yang bikin manusia itu sendiri gitu. Jadi ketika kita memang membutuhkan online menjadi suatu kebutuhan dalam lifestyle kita saat ini, bukan berarti hari-hari kita harus selalu senantiasa disibukkan dengan yang namanya gadget. Kadang saya sendiri juga, saya tuh korban. Jadi ingat dong lagunya Sekoji yang apa? Online ya kan? Online. Jadi waktu itu masih eranya Friendster. Waktu itu mungkin masih di tahun-tahun sebelum 2006 kali ya yang Friendster itu. Kemudian ketika saya mahasiswa baru 2006 itu sebagian teman saya itu sudah pada punya semua Facebook, dan saya sedikit katro karena memang saya itu aliran konservatif ya. Jadi kalau memang sekiranya tidak benar-benar membutuhkan, saya tidak akan mendownload ataupun memakai itu. Ya mau dibilang kuno ya nggak apa-apa, mau dibilang konservatif ataupun terlalu kaku pada sesuatu hal yang tempo dulu ya nggak apa-apa, mau dibilang klasik ya nggak apa-apa gitu. Dan kemudian semuanya akhirnya pada punya Facebook, kemudian semua pada punya habis Facebook itu kemudian banyak ya, ada tuh, terus kemudian banyak sekali, saya nggak hafal Line, terus kemudian ada saya nggak hafal karena saya memang nggak selalu update untuk harus punya. Bahkan ini cerita aja, jadi saya download Line pertama kali itu ketika saya pengen gratisan kopi. Jadi waktu itu kan kalau kita download Line gitu, istilahnya beli satu gratis satu, itu di Excelso. Jadi waktu itu saya punya demi agar itu mungkin siasat marketing juga, penjualan masa kini gitu, harus kerjasama dengan platform. Jadi ketika misalnya download itu dapat kopi satu gratis satu, atau misalnya dengan itu yang dulu itu yang
sekarang kemudian belanja apa dengan Rp1, itu kecanggihan itu kemudian cukup dengan uang Rp1 Rp1 itu kan uang digital itu, kemudian kita bisa belanja apa gitu, Shopee lah entah apa, karena mohon maaf saya juga tidak punya aplikasi itu, karena saya masih seneng ya belanja di toko itu, saya masih seneng. Misalnya saya belanja di warung tetangga, saya masih seneng. Saya misal bukan saya, emak saya gitu. Yang penting apa ya lebih suka kehidupan yang normal, kehidupan yang nyata, kehidupan yang di sekitar kita gitu. Bukan semuanya melulu saya harus duduk diem kemudian beli ini beli itu. Ya mungkin bukan hanya kita ya, jadi maksudnya apalagi kita, mohon maaf, yang teknologi bisa kita pelajari. Orang yang mohon maaf misalnya tidak mengenyam pendidikan bangku sekolah pun karena terbiasa, semua orang sekarang pakai gadget. Apalagi kalau misalnya kita sekolah, apa nggak bisa sih kita kemudian tambah pintar dengan kemudian belajar ini sedikit, saya yakin pasti bisa kan itu kan otodidak kan bisa. Tapi entah karena saya memilih untuk tidak punya aplikasi yang sifatnya akan membuat kita ya oke, salah satu sisi itu terbantu, tapi di sisi lain kita juga akan bergantung gitu, kita akan nyandu, kita akan kecanduan untuk selalu menggunakan yang serba online itu tadi. Ya balik lagi, karena saya konservatif mungkin, karena saya kuno, atau karena saya katrok, atau karena saya nggak mau belajar. Monggo, kalau mau berpendapat di kolom komentar nggak apa-apa. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ketika semua di era yang serba digital ini, yang semua harus melek teknologi ini, bukan berarti kita mengabaikan hal-hal yang normal aja, hal-hal yang offline aja, hal-hal yang nyata aja, enggak. Karena asik loh diskusi tatap muka. Misalnya di sini saya rapat dengan 2-3 orang, itu menurut saya lebih mengasihkan daripada saya harus rapat lewat Zoom ataupun sejenisnya. Itu Zoom juga platform, tapi karena seringnya orang menggunakan Zoom kemudian mengatakan Zoom meeting ya kan, padahal masih ada yang lain. Saya juga nggak hafal apa Microsoft, kemudian banyak lah. Itu saya juga download karena kebutuhan aja. Jadi ketika ada yang pernah mengatakan saya katrok gitu kan, sindir-sindiran lewat WA misalnya, pasang status apa, itu mungkin ke saya gitu, apa saya yang baper karena kok nggak bisa gitu misalnya pakai Zoom. Ya karena buat apa, kita kan akan tahu sendiri kalau kita butuh, kalau kita lagi nggak butuh buat apa gitu. Jadi nggak semua yang teknologi itu harus kita turutin. Kalau kita mau nurutin teknologi, HP kita bisa ganti loh dalam sebulan sekali gitu kan. Misalnya nanti Samsung ngeluarin apa, atau mungkin nanti apa sih sekarang iPhone atau Apple ngeluarin apa, kita akan buru-buru ganti kalau kita menjadi budak teknologi. Jadi teknologi itu bagus, tapi satu sisi dia juga menyimpan dampak yang tidak baik manakala kita sendiri orang yang menciptakan teknologi. Kan teknologi nggak ada ujuk-ujuk, pasti ada orang canggih, orang pintar di situ yang kemudian buat teknologi, tapi kita diperbudak oleh teknologi, itu juga nggak bagus kan. Ya mohon maaf kalau kita mau bicara bahwa Tuhan Allah, Tuhan kita aja menciptakan manusia yang paling sempurna. Dari manusia yang sempurna itu dia bisa menciptakan banyak hal, termasuk teknologi yang kita nikmati, gadget dan sejenisnya. Oke, sebelum kita lebih lanjut, tadi yang di tema ketiga itu adalah apa ya tadi timnya? Apa ya tadi Mas? Ngomongin tentang anak ya. Kita ngomongin anak. Nah, ini fokusnya ke anak. Jadi gadget tapi ke anak. Kalau tadi media sosial ke kita semua yang kita nyandu untuk berapa sih, coba ditengok. Kita main Instagram kan juga ada apa itu apa sih namanya itu ukuran itu loh, dalam seminggu itu berapa kali. Terus kita dalam seminggu itu yang paling kita apa namanya yang paling banget kita di hari Rabu misalnya sekian jam, itu kan ada indikatornya apa gitu kan. Ya kalau misalnya kita sampai sudah berapa jam, ya kita koreksi ke dalam aja. Kadang saya suka ngetawain diri saya sendiri, karena satu sisi saya memang belum bisa untuk meninggalkan sosial media seperti Instagram misalnya. Alih-alih saya pengen melihat apa karena saya gabut gitu kan, tapi sebetulnya banyak waktu saya hamburkan untuk itu yang kurang berfaedah sebetulnya. Apa sih kita ngelihat orang-orang di luar negeri misalnya yang cantik, supermodel. Saya kan juga punya idola gitu. Saya pengen lihat ini karena dia cantik, karena dia pintar, atau karena apa sih. Tapi apa sih manfaatnya lagi buat kita? Jadi kadang
kadang kita membuang-buang energi kita untuk hal-hal yang kurang bermanfaat sebetulnya, kadang-kadang seperti itu. Tapi ketika misalnya kita bisa bijak, kita menggunakan media sosial itu dengan bijak, misalnya kita buka nih ceramahnya Gus Baha misalnya, itu sering saya lakukan, kajian-kajian apa, ya kita tambah pinter. Itu yang tadi saya bilang bahwa teknologi memberikan dampak yang negatif maupun juga hal yang positif seperti dua sisi mata pisau tadi. Jadi kita harus lebih bijak dibandingkan kecanggihan teknologi itu sendiri. Karena segala sesuatu itu pasti ada positif dan juga negatifnya. Nah, yang terakhir yang ingin saya pesankan, yang ketiga ini adalah untuk anak-anak yang kecanduan gadget. Karena hari-harinya ini sudah dipenuhi dengan gadget, dengan sekolahnya pakai smartphone, belajarnya juga pakai smartphone, karena kemudian ada ruang guru, kemudian ada aplikasi-aplikasi lain yang menuntut kita untuk belajar lewat ponsel. Nah, sekarang ponsel ini juga memberikan efek yang luar biasa ketika anak-anak merambah yang namanya game online. Saya nggak hafal, tapi saya harusnya belajar itu agar ketika saya bicara saya benar-benar praktik mendownload dan memainkan sendiri. Ada yang namanya Mobile Legends misalnya, ada yang namanya FF dan sejenisnya, saya nggak hafal. Dan yang saya tahu karena saya baca itu ada komunitasnya, komunitas yang cukup solid, komunitas yang cukup guyup gitu ya, antar sesama mereka yang suka dengan game itu atau gamer, dari pemula, middle sampai yang sudah luar biasa. Yang saya ingin soroti, beberapa waktu yang lalu itu ada pemberitaan mengenai anak-anak korban dari kekerasan seksual game online. Saya nggak tahu apakah lewat aplikasinya itu, apakah lewat komunitasnya, karena beritanya ini juga hanya sekilas gitu kan di televisi. Tapi ini artinya lewat game online, jadi sebuah sarana adanya tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh oknum yang juga anak-anak dan korbannya anak-anak gitu. Jadi yang miris adalah hal-hal tersebut terjadi juga karena teknologi itu dia, karena HP, karena gadget. Ada beberapa hal. Yang pertama, kita sebagai orang tua saya pikir harus makin peduli terhadap anaknya, dan nggak apa-apa kita belajar Free Fire atau FF itu atau ML Mobile Legends itu. Untuk apa? Sekadar untuk kita juga tahu bahwa anak-anak kita itu main apa sih, adik kita main apa sih kayak gitu. Kemudian yang kedua, kan juga kita harus pinter. Kenapa kita harus pinter? Nanti dilihat tuh di situ riwayatnya, di download di HP itu kan ada tulisan riwayat, ya kan, riwayat ataupun history. Itu kan kelihatan. Kalau anak lebih pinter dengan hapus history, berarti kita harus lebih pintar dengan memberikan kunci-kunci kan. Misalnya anak kita masih kecil ya kita kasih YouTube Kids misalnya seperti itu, atau kita dampingin, kita ngalahin sebagai orang tua untuk dampingin anak. Nah, ketika misalnya anak kita yang tadi mainnya game gitu kan, nah sekarang itu ada fasilitas dari pemerintah yang namanya olahraga e-sport. Olahraga e-sport ini adalah olahraga elektronik ya kelihatannya ya. Jadi e-sport itu adalah sebuah cabang olahraga baru yang juga sudah resmi, sudah diakui pemerintah juga, dan sedang digalakkan di beberapa daerah. Karena di Jawa Tengah sekitar 1 tahun yang lalu itu baru Jawa Tengah dan Kota Semarang. Berarti untuk tahun ini mungkin sudah lebih berkembang lagi di beberapa kabupaten kota. Nah, olahraga itu e-sport itu apa sih? Untuk mewadahi para gamers, baik itu pemula, baik itu middle ataupun yang sudah ahli. Tetapi perlu diketahui itu juga tidak seharian ataupun dari jam 7 sampai 11 siang terus main game terus, bukan. Tapi itu juga ada jam-jamnya dan juga ada pembatasannya. Dalam sehari itu maksimal harus bermain berapa jam gitu. Jadi bukan kemudian difasilitasi itu terus kemudian makin semangat main HP-nya, bukan. Justru dengan difasilitasi di wadah itu akan terkontrol, ada komunitasnya sehingga bisa lebih terarah gitu. Jadi perlu juga ini sebagai orang tua untuk misalnya melihat bakat anak. Kalau misalnya memang suka pada olahraga yang dari game itu sendiri, difasilitasi. Tetapi note-nya adalah mohon maaf, itu asumsi saya pribadi, hipotesis saya pribadi atau dugaan saya sementara, karena yang saya tahu teman-teman saya yang main game ataupun orang-orang yang saya lihat kalau saya pas misalnya ngafe kayak gini untuk ngerjain tugas, terus saya dengar gitu anak-anak yang
main game di usia kira-kira misalnya 20 ke 25 tahun gitu ya. Mohon maaf, lisan mereka itu omongannya rusak. Saya nggak tahu itu sebagai sebuah umpatan sumpah serapah ketika dia kalah dalam bermain game itu dia mengatakan maaf ya, sensor nggak ini? Misalnya dia berkata anjing, misalnya dia berkata maaf bajingan, misalnya dia berkata maaf, dia berkata lagi kata-kata sumpah serapah yang tidak pantas tapi dianggap mafhum, dianggap lumrah, dianggap nggak apa-apa. Dan ini sangat bahaya. Ketika dia bicara, dia akan kulino, dia akan terbiasa untuk mengatakan itu dan itu. Bahkan misalnya ketika saya telepon teman saya, dia nyambi sambil game ya kan, dia katakan anjing, itu kan dia katakan kepada HP dia, tapi saya yang dengar seolah-olah ngatain ke saya. Jadi lisannya itu menjadi terbiasa untuk berkata-kata yang tidak baik. Jadi please buat semuanya yang dengar, semuanya yang lihat, ya kan, semuanya yang di sini mau ikut komentar, apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengamatan juga, berdasarkan perenungan juga dan analisa saya sebagai pemerhati sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf, butuh juga saran dan kesadaran bagi kita semua, apalagi adik-adik, apalagi kawan-kawan sedek semua yang umurnya sudah kategori dewasa, sudah dolor. Ayo kita jangan menjadi budak teknologi. Boleh kita pinter, boleh kita misalnya melek teknologi, tapi jangan sampai kita dibelenggu oleh teknologi itu sendiri. Betapa kita masih butuh yang namanya bersosialisasi tatap muka, kita masih butuh yang namanya belanja ke warung tetangga, kita masih butuh belanja ke pasar, kita masih butuh ngobrol langsung, tidak lewat WhatsApp, tidak lewat sosial media sejenisnya. Karena bagaimanapun kita adalah makhluk sosial, bagaimanapun kita makhluk yang membutuhkan orang lain, kita bukan makhluk dunia maya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe YouTube NR Asa Channel, dan juga sampaikan saran kritiknya. Kita silaturahim lewat dunia maya nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya mau ketemu kapan-kapan, silakan main ke Semarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa.